Indonesia mengalami beberapa insiden terkait dengan masalah keselamatan penerbangan, termasuk perawatan yang buruk, kegagalan komunikasi dan mekanis, serta masalah kontrol lalu lintas udara. Dengan adanya black box, penyebab kecelakaan berhasil diungkap, sehingga menghindari kecelakaan yang serupa dengan kasus yang sama. Black box adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan untuk merekam data selama pesawat diterbangkan. Black box terdiri dari dua bagian, CVR (Cockpit Voice Recorder) dan FDR (Flight Data Recorder). Berikut ini 5 kecelakaan pesawat terparah di Indonesia yang berhasil diungkap melalui investigasi berdasarkan data black box dan sumber lainnya. Mari kita simak. Seal Air Flight 185. Seal Air Flight 185 layanan penerbangan terjadwal dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia ke Bandara Changi, Singapura. Pada tanggal 19 Desember 1997, sekitar pukul 16.13 waktu Indonesia Barat, pesawat ini mengalami kecelakaan, jatuh di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Seluruh 104 orang yang ada di dalamnya, 97 penumpang dan 7 awak kabin meninggal dunia. Black box Flight Data Recorder atau FDR pesawat ini ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat pada Sabtu tanggal 27 Desember 1997 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Black box Cockpit Voice Recorder atau CVR baru ditemukan pada 4 Januari 1998. Hasil investigasi KNKT bersama dengan tim ahli NTSB Amerika, Singapura, dan Australia berdasarkan data black box dan pengumpulan sumber lainnya mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa penyebab kecelakaan tidak dapat diketahui. Namun NTSB Amerika memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka, kecelakaan ini disebabkan oleh tindakan Kapten Su yang sengaja menjatuhkan pesawat ke laut. Kemungkinan penyebab Kapten Su melakukan tindakan tersebut antara lain: pertama, masalah keuangan keluarga, di mana ia dilaporkan mengalami kerugian dalam investasi keuangan dan hutang tagihan kartu kreditnya lebih besar dari kemampuannya membayar. Kedua, Kapten Su membeli polis asuransi beberapa hari sebelum kejadian, sehingga ia melakukan tindakan menjatuhkan pesawat tersebut untuk mendapatkan uang santunan asuransi. Ketiga, ia juga dilaporkan beberapa kali mendapat teguran disiplin dari Seal Air, termasuk satu tindakan yang berkaitan dengan memanipulasi screen dari perekaman suara kokpit atau CPR. Adam Air Flight 574. Adam Air Flight 574 penerbangan domestik terjadwal jurusan Jakarta, Surabaya, Manado. Pada tanggal 1 Januari 2007, sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, pesawat ini mengalami kecelakaan dan jatuh di Selat Makassar, perairan Majene, Sulawesi Barat. Seluruh 102 orang, terdiri dari 96 penumpang dan 6 awak yang berada di dalamnya meninggal dunia. Black box Flight Data Recorder Adam Air ditemukan tim KNKT dan NTSB di perairan Majene pada Senin 27 Agustus 2007. Sementara itu, Black box Cockpit Voice Recorder atau CVR ditemukan pada 28 Agustus 2007 di lokasi yang sama. Hasil investigasi KNKT berdasarkan analisa CVR menunjukkan kedua pilot terlibat menghadapi problem navigasi. Kemudian terfokus perhatian pada troubleshooting permasalahan Inertial Reference System atau IRS. Setelah kru memutuskan IRS, mode autopilot dimatikan. Setir kemudian miring ke kanan. Suara peringatan terdengar saat pesawat miring ke kanan lebih dari 35 derajat. Sejumlah kendala teknis terjadi saat itu yang tidak disadari oleh pilot. KNKT menyimpulkan tidak terdapat tanda-tanda kedua pilot dapat mengendalikan pesawat secara cepat setelah ada peringatan. Kecelakaan terjadi sebagai kombinasi sejumlah faktor, termasuk kegagalan pilot dalam intensitas memonitor flight instrument khususnya dalam 2 menit terakhir penerbangan. Fokus konsentrasi pada malfungsi IRS telah mengalihkan perhatian kedua pilot dari flight instrument dan membuka peluang terjadinya increasing descent atau kemiringan pesawat yang tidak teramati. Kedua pilot tidak mendeteksi dan menahan kemudi sesegera mungkin untuk mencegah kehilangan kendali. Air Asia Flight 8501. Air Asia Flight 8501 penerbangan terjadwal jurusan Surabaya, Indonesia menuju Singapura. Pada tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 7.24 waktu Indonesia Barat, pesawat ini dinyatakan hilang kontak di sekitar Laut Jawa dekat Selat Karimata. Seluruh 162 orang di dalamnya dengan jumlah 155 penumpang
dan 7 kru di dalam pesawat dinyatakan meninggal dunia. Pada tanggal 12 Januari 2015, tepat pukul 7:12 waktu Indonesia Barat, flight data recorder ditemukan dari kedalaman sekitar 35 meter. Besoknya pada 13 Januari 2015, pukul 7:13 waktu Indonesia Barat, akhirnya CPR pun ditemukan di antara tumpukan pasir dan lumpur sekitar 20 meter dari penemuan FDR. Berdasarkan analisis hasil KNKT melalui investigasi secara menyeluruh, KNKT menyimpulkan faktor pertama, komponen yang cacat yang terdapat dalam modul elektronik RTL pesawat yang menyebabkan pesan peringatan muncul berkali-kali di layar kokpit. Kapten menyelesaikan masalah ini dengan melepas sekring komputer pesawat, sehingga autopilot dan autothrust pun menjadi tidak berfungsi. Pilot harus menerbangkan pesawat secara manual sepanjang penerbangan. Faktor kedua, perawatan pesawat dan analisa di maskapai Indonesia AirAsia yang dinilai belum optimal, sehingga masalah RTL tersebut tidak terselesaikan secara sempurna. Faktor ketiga, dilakukan dengan metode troubleshooting yang berbeda. Sebenarnya ketika pesawat dalam kondisi stall, pesawat jatuh dalam posisi datar, bukan menukik. Untuk lepas dari kondisi stall, hidung pesawat harus diturunkan agar pesawat mendapat kecepatan dan aliran udara ada di sayapnya, sehingga pesawat perlahan bisa dibawa naik kembali. Dan itulah yang hendak dilakukan oleh kapten penerbangan yang duduk di sebelah kiri. Namun kopilot memberi input joystick yang ditarik penuh ke belakang, yang berlawanan dengan input yang diberikan oleh kapten yang mendorong side stick ke depan. Pilot memberikan instruksi yang membingungkan kepada kopilot dengan kata pull down. Kebingungan ini yang diduga menyebabkan kopilot menarik joystick ke belakang. Karena ada dua input sekaligus, maka logika komputer akan mengambil nilai tengahnya. Sebagai contoh, jika side stick kiri ditarik ke belakang dengan nilai 15, sementara side stick kanan diturunkan dengan nilai minus 10, maka input yang diterima komputer adalah plus 5 saja. Karena dual input yang berkepanjangan ini tidak bisa recover dari stall, hingga pesawat jatuh di perairan Selat Karimata. Lion Air Flight 610. Lion Air Flight 610 adalah sebuah penerbangan penumpang domestik dari Jakarta menuju Pangkal Pinang. Pesawat tersebut jatuh di Tanjung Pakis, Karawang. Hilang kontak pada 29 Oktober 2018 pukul 6:33 waktu Indonesia Barat. 181 penumpang dan 8 awak pesawat meninggal dunia. Beberapa korban antara lain ASN dari Kementerian Keuangan dan pembalap sepeda asal Italia, Andrea Manfredi juga menjadi korban. Pada tanggal 1 November 2018, flight data recorder akhirnya ditemukan. Sedangkan cockpit post recorder ditemukan pada tanggal 14 Januari 2019. Berdasarkan investigasi KNKT secara menyeluruh mengatakan, FDR merekam kerusakan bahwa AOA sensor kiri yang dipasang mengalami deviasi sebesar 21 derajat. Deviasi ini mengakibatkan perbedaan penunjukan ketinggian dan kecepatan antara instrumen kiri dan kanan di kokpit. Hal ini juga mengaktifkan stick shaker dan MCAS. Pilot melaksanakan prosedur non-normal untuk IS disagree, namun tidak mengenali kondisi runway stabilizer. Beberapa peringatan dan berulangnya aktivitas MCAS dan padatnya komunikasi dengan ATC berkontribusi pada kesulitan pilot untuk mengendalikan pesawat. Proses investigasi menemukan bahwa desain dan sertifikasi fitur ini tidak memadai. Juga pelatihan dan buku panduan untuk pilot tidak memuat informasi terkait MCAS. Pada 10 Maret 2019, kecelakaan serupa terjadi di Ethiopia yang mengalami kerusakan AOA sensor, sama seperti Lion Air. Sriwijaya Air Flight 182. Sriwijaya Air Flight 182 penerbangan berjadwal di Indonesia dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta ke Bandara Udara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan. Pada 9 Januari 2021 pukul 14:40, pesawat tersebut jatuh ke perairan Kepulauan Seribu. Seluruh 62 orang di dalamnya dengan 50 penumpang dan 12 awak dinyatakan meninggal dunia. Black box flight data recorder pesawat Sriwijaya Air ditemukan oleh tim SAR Selasa 12 Januari 2021. Sementara itu, cockpit post recorder atau CVR ditemukan pada Selasa 30 Maret 2021. Menurut investigasi KNKT berdasarkan data FDR sebelum pesawat terjatuh, throttle atau tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri sempat bergerak mundur. Kondisi ini terjadi saat pesawat berada di ketinggian 8.150 kaki dan 1.600 kaki. Baik throttle kanan dan kiri sama-sama menunjukkan ketidaknormalan atau anomali. Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbang KNKT menyatakan bahwa throttle sebelah kiri bergerak mundur terlalu jauh. Di sisi lain, throttle sebelah kanan tidak bergerak dan terindikasi macet. Dugaan kerusakan throttle belum dapat disimpulkan.
sebab throttle tersambung dengan 13 komponen lain dalam bagian pesawat. Penyebab kecelakaan di atas berdasarkan data FDR. Mengenai investigasi dengan CPR masih dalam proses penyelidikan. Mari kita tunggu sama-sama hasilnya. Itulah 5 kecelakaan pesawat terparah di Indonesia yang berhasil diungkap berdasarkan data black box FDR dan CVR. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.